Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang, PSDKU Serang, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 02 MJSP 004, kelompok 5. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, saya Buana Rizky Junior dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, ada Nurholis, Andi Naura Ajahra, Naya Ramadhani, dan Khairunisa Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi upah. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Seterusnya, ada teori upah. Teori upah adalah suatu ilmu yang mempelajari cara penentuan dan perubahan bentuk upah yang ditetapkan. Para pakar mencoba menguraikan teori pengupahan dengan asumsinya masing-masing bahwa upah merupakan fungsi dari sebagai faktor untuk merumuskan sistem yang digunakan dalam suatu organisasi. Seterusnya ada sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau hasil kerjasama. Dan juga ada pembahasan tentang upah menurut prestasi. Upah menurut prestasi jumlah barang yang dihasilkan pekerja. Sistem upah borongan yakni pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja. Sistem upah partisipasi yakni memberikan upah khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku. Selanjutnya, upah waktu. Sistem ini mendasarkan upah pada lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sulit dihitung per potong. Selanjutnya, upah borongan. Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas jasa yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lainnya. Selanjutnya, upah premi. Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Upah bagi hasil. Sistem ini banyak dipakai di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, namun juga dikenal di luar kalangan itu, yang mana karyawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan. Upah uang dan upah real. Upah uang adalah pembayaran uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik pekerja dalam proses produksi. Sedangkan upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah itu sendiri untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pekerja. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Perbedaan upah antara pekerjaan didasarkan pada spesialisasi dalam jenis pekerjaan tertentu dan golongan pekerjaan yang mencakup perbedaan dalam permintaan dan penawaran jenis-jenis pekerjaan serta kemampuan, keahlian, dan pendidikan yang diperlukan. Permintaan dan penawaran kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja memiliki peran penting dalam menentukan besar kecilnya upah. Ada pekerjaan yang memiliki penawaran tinggi tapi sepi peminat, maka upah cenderung rendah. Sebaliknya, jika pekerjaan tersebut terbatas tetapi banyak diminati, tidak menutup kemungkinan upah yang diberikan bernilai tinggi. Selanjutnya, perbedaan corak pekerjaan. Perbedaan corak pekerjaan mencakup pekerjaan yang ringan dan mudah, yang memerlukan tenaga fisik besar, dan yang dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan. Contohnya, pekerjaan pesuruh kantor yang dilakukan dalam ruangan ber-AC berbeda dengan pekerjaan tukang
pekerja pertanian, dan pekerja lapangan yang memerlukan tenaga fisik besar dan lingkungan kerja yang kurang nyaman. Pekerjaan dengan tuntutan fisik dan lingkungan yang kurang nyaman biasanya mendapat upah lebih tinggi. Selanjutnya, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Kemampuan adalah bakat alami seseorang. Keahlian adalah keterampilan yang diperoleh melalui latihan, dan pendidikan adalah tingkat formal pendidikan seseorang. Pengusaha cenderung memberikan upah lebih tinggi kepada pekerja dengan kemampuan, keahlian, dan pendidikan yang lebih baik karena hal ini meningkatkan produktivitas dan kontribusi mereka dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, pertimbangan non-keuangan. Pertimbangan non-keuangan seperti ketersediaan perumahan, jarak dari rumah, lokasi pekerjaan, dan kualitas lingkungan kerja juga memengaruhi daya tarik sebuah pekerjaan. Selain itu, hubungan antar rekan kerja juga penting. Seseorang mungkin memilih upah lebih rendah jika faktor-faktor non-keuangan tersebut memenuhi keinginan, dan sebaliknya meminta upah lebih tinggi jika faktor-faktor tersebut tidak sesuai. Selanjutnya ada mobilitas tenaga kerja. Mobilitas tenaga kerja dalam teori diasumsikan bahwa ketika terdapat perbedaan upah, tenaga kerja akan bergerak menuju pasar tenaga kerja yang menawarkan upah lebih tinggi, sehingga perbedaan upah akan merata. Namun, dalam praktiknya, perbedaan upah antara wilayah atau bahkan di dalam wilayah tertentu tidak selalu sama karena adanya ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Faktor geografis. Faktor geografis dapat menghambat mobilitas tenaga kerja. Meskipun ada tempat dengan tingkat upah tinggi tapi kekurangan buruh, ada juga tempat dengan pengangguran dan upah rendah. Namun, keengganan untuk meninggalkan kampung halaman dan keluarga seringkali mencegah perpindahan, meskipun ada peluang dan upah lebih baik di tempat lain. Dan yang terakhir yaitu faktor institusional. Faktor institusional seperti organisasi profesional yang membatasi kemasukan tenaga profesional baru dan serikat buruh yang menuntut agar majikan tidak merekrut non-anggota serikat dapat menghambat mobilitas tenaga kerja dalam beberapa negara. Di negara kita, faktor institusional mungkin tidak sebesar pengaruhnya seperti di negara lain. Jadi kesimpulannya dari presentasi kali ini dapat kita sampaikan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah meliputi perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan yang mempengaruhi produktivitas, pertimbangan keuangan seperti lokasi dan kondisi kerja, mobilitas tenaga kerja yang terbatas oleh faktor geografis dan industrial, serta permintaan dan penawaran kerja yang bervariasi berdasarkan corak pekerjaan. Semua faktor ini berkontribusi pada variasi upah di pasar tenaga kerja. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi, karena kami juga masih belajar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.